Oke, selamat malam Bapak Ibu semua. Jumpa kembali ya dengan saya Chandra. Hari ini hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023. Ya, seperti biasa hari ini kita akan bahas IHSG ya. Akan bahas IHSG, sektoral dan saham-saham apa aja yang menarik. Nah, eh, kita langsung mulai aja ya. Jadi untuk IHSG ya, untuk IHSG ini kemarin udah breakout ya, udah breakout pola penan ya. Cuman masih kehalang sama area resisten di 69 60-an nih ya, 69 60 ya. Tapi so far sejauh ini masih mampu ditutup di atas 6930 kurang lebihnya ya. Jadi ini masih membuka peluang untuk IHSG naik lagi menuju 7.000 sampai 7.100. Ya, ini yang seperti udah disampaikan di 2 minggu sebelumnya, 2 sampai 3 minggu yang lalu, gitu ya. Nah, eh, kalau besok candlenya mirip seperti ini, hijau lagi gitu ya, bikin higher high dan higher low, ya itu maka bisa dibilang minggu ya, minggu ini akan disentuh 7.000-nya. Ya, berpotensi minggu ini akan sentuh 7.000 kalau besok candlenya bisa hijau lagi. Oke, kita langsung mulai masuk ke sektoralnya. IDX transportasi. Oke, ya. IDX transportasi hari ini candlenya merah ya. Lumayan besar. Artinya sellernya itu sangat dominan. Ya, dan kebetulan kita sudah nggak terlalu banyak di sini, ya. Ya, kita masih ada Jaya, ya ini masih ada ya rekom kita di Jaya. Terus kita masih ada di IMJS, ya masih ada di IMJS. Terus berikutnya kita masih ada juga di HAIS, ya HAIS masih ada, ini masih oke so far. eh TRJA juga kita masih ada. Ya, ini kalau besok hijau, cakep ya. Besok hijau candlenya yang kayak gini, ya itu cakep. Yang kayak gini atau kayak gini, nah itu cakep. Ya, jadi masih lumayan banyak yang menarik sih di sektor transportasi ini ya. Cuman ya sahamnya saham-saham kecil gitu. Oke, terus eh ini yang mungkin bisa dipantau ya, itu ada truk. Tapi ini masih dalam pantauan aja sih. Ya, masih dalam pantauan, belum ada rekomendasi ya, karena ini emang sahamnya cukup liar kalau lagi jalan, gitu ya. Terus coba Bird sama Asa deh kita lihat ya. Birdnya agak kurang bagus, Asanya kurang oke. Ya, berarti mungkin itu dulu sih kalau dari sektor indeks transportasi. Ya, kita lanjut ke indeks tekno. Ya, indeks tekno dari kemarin selalu bikin new low ya, tapi hari ini mulai nggak bikin new low. Nah, maka ada potensi untuk bisa naik nih indeks tekno.
Yang kita rekom itu adalah Bukalapak. Bukalapak. Ya, ini polanya masih ini, ya, masih cup and handle. Ya, cuman mungkin baru akan gerak sekitar ya ini ada apa? Senin ya, besok Selasa. Ya mungkin kalau nggak besok Rabu ya, Rabu atau Kamis lah baru kenceng. Ya, jadi kalau yang belum punya siap-siap beli ya, yang masih belum punya, kalau yang udah punya ya boleh ditahan lah. Atau mau nambah juga boleh. Terus untuk Gotonya sendiri, so far sih memang ada di area support nih untuk Goto. Ya, memang ada di area support. Ya nih, support yang ini ya, di 81 gitu ya. Tapi belum terlalu kelihatan sih ini, ininya, apa namanya, pola candle untuk reversalnya gitu ya. Baru satu ini doji doang, tapi volumenya masih agak kekecilan menurut saya. Jadi saya belum berani rekom. Mungkin kita lihat dulu besok. Kalau misalnya besok hmm, apa namanya menarik ya, mungkin kita akan rekom. Terus kalau MTEK-nya kita coba lihat MTEK. Untuk MTEK-nya masih belum terlalu kelihatan juga sama ya. Ini juga sama nih ada di area support. Ini kelihatannya kalau misalkan gotonya mantul, ini ikutan mantul. Bukanya mungkin bisa lebih cepat lagi gitu. Oke, mungkin itu aja sih kalau dari teknologi ya. Kita nggak banyak barang. Nah, nextnya itu ada energi. Nah, kebetulan energi ini eh, kita cukup lumayan ya, barangnya lumayan nambah. eh Apa namanya? So far teknikalnya harusnya ini mulai sideways ya. Mulai sideways. Kita rekomnya ada row udah sempet take profit di area sini ya, terus turun. Nah, cuman sayangnya turunnya belum nyampe area target koreksi saya sih sampai di sekitar 2,5 ya. Dia cuman sampai 2590 udah langsung hijau lagi nih. Ya, jadi gimana ya kita lihat dulu lah ya. Terus Indi kita ada juga. Ya, Indi so far sih masih oke, ya masih bisa masuk. PTBA-nya kemarin sempat direkom di 2.900 ya. eh Harusnya sih kalau yang ngambil harga atas udah dapet gitu ya. Tapi kalau ngambil harga bawah biasanya belum. Terus ada Harum. Ya, Harum ini barang lama kita. Ya, so far ini masih ada di sekitar area TP1 dan harusnya besok bagus juga. Ya, banyak banget yang menarik sih dari sektor energi. Ya, banyak banget yang menarik dari sektor energi. Kita ada energi juga, energi. Cuman masih sideways. Terus Dewa kita juga ada ya. Cuman Dewa ini kemarin infonya ada potensi ke apa namanya mundur lagi jadwal red isunya ya. Jadi masih belum tahu nih, belum kelihatan arahnya mau kemana. Terus coba saya cek dulu ya. Buminya gimana ya kita coba cek. Bumi, buminya sideways.
Rajanya, rajanya lumayan. Ya kita lihat lah besok ya. Oke, mungkin energi nggak ada barang tambahan yang cukup menarik lagi ya. Kita pindah lagi ke infrastruktur. Nah, infrastruktur nih udah kelihatan uptrend ya. Jadi apa namanya dengan adanya break MA 200, apa namanya break MA 200, moving average-nya juga breakout. Ya ini harusnya bagus sih. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Sebentar ya, sekitar hmm, ya 5 sampai 10 menit ya. Saya ada tamu dulu bentar.
Oke, kita mulai lagi ya, Bapak Ibu ya. Sorry, tadi ada iklan infrastruktur ya. Jadi infrastruktur ini udah mulai oke ya, udah mulai oke. Cuman kalau dari konstruksi ternyata bukan ya, bukan dari konstruksi yang bikin dia ini oke. Oke, kita mulai dengan telekomunikasi dulu ya, Telkom. Ya, Telkomnya masih belum oke ya. Tapi yang udah oke itu adalah XCL. Ya, kebetulan kita udah rekom lama ya ini ya. Dari sini ya. Ini harusnya eh, bentar lagi harusnya capai target sih. Malah bisa sampai sini nih. 2.800. Ya, 2730 sampai 28. Terus isatnya isatnya hati-hati ya. Ini isatnya ada potensi divergence ya, hati-hati. ISAT ada potensi divergence, artinya ada potensi untuk turun sampai 8.300. Terus TOWR, tawar-tawaran ya. Kemarin kita ada rekomnya di Tebik. Ya, kita ada rekomnya di Tebik, tapi so far TOWR-nya lumayan. Ya, so far TOWR-nya lumayan. Kita lihat Tebiknya ya. Harusnya sih Tebiknya lebih bagus ya. Tuh, harusnya Tebiknya lebih bagus sih. Ya, ya tentu aja kalau bisa breakout MA 200. Nah, ini dia kencengnya itu kan karena ini si PGEO. Bentar, dia teh masuk ke sini bukan nih? PGEO, iya benar. Ya, PGEO naik terus. eh kita nggak ada barang, ya, nggak ada rekomen juga. eh ya, so far sih masih oke sih harusnya. Ya, cuman kita ada rekomennya di IN ya. Ini barang lama kita dari bulan kemarin, akhirnya kenceng juga, breakout juga ya. Dan harusnya ini minimal 1.000 sih. Jadi nanti saya upgrade, saya akan update target price-nya juga di mana namanya di tabel ya. Bisa 1.000 sini. Ya, ini kan polanya udah kelihatan tuh. Ya, harusnya sih bahkan mungkin bisa lebih sih ini. 1.100-an nyampe nih harusnya. Ya, terus Arko-nya juga sama, udah kenceng juga ya. Arko. Iya. Oke, nah lebih kenceng lagi kalau udah breakout 800 sampai 835 gitu. Ya, ini harusnya kenceng. Jadi infrastruktur fokusnya ke tiga ini ya, ketiga ini. Arko, Kin, sama PGEO. Oh, ada satu lagi Oasa, cuman Oasa kecil sih ininya, market cap-nya. Hmm. Ya, mungkin itu untuk apa namanya? eh untuk infrastruktur ya, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, industrial. Ya, nah industrial nih agak kurang oke ya. Kalau ngelihat begini nih, eh, potensinya turun dalam ya. Kita coba cek ONTR-nya.
Kalau UNTR-nya sih harusnya masih bagus ya. Kalau ngelihat kayak gini, harusnya sih masih oke sih. Kalau ngelihat kayak gini UNTR-nya. Selama besok bisa break high candle yang di sini ya. Di 27, sorry, 26725. Terus kalau Astranya, nah mungkin Astranya sih yang bikin agak kurang oke. Ya, ini kelihatannya Astranya nih. Ini Astranya malah ada potensi bikin double top ya, bikin double top. Terus kita ada CAKK juga masih eh, minus, ya masih minus tapi so far masih oke, ya masih minus tapi so far masih oke. Terus kalau yang lain, ya kemarin kita ada rekomen PTMP ya. PTMP sekali satu read gitu ya, satu read kita rekomennya. Sayangnya waktu merah di sini belum sempat masuk lagi ya, belum sempat masuk lagi dia udah mantul udah naik lagi. Ya, ini sih masih, bentar, kita cek dulu deh. Eh, kita tarik garis Ray. Oke. Oh. Ya, ini so far masih oke sih. Cuman ya pergerakannya cukup liar ya, Bapak Ibu ya. Ini kan kemarin kita capai target nih 182. Kayaknya 184 kan di candle ini. Di candle ini. Nah, langsung dibanting ARB. Besokannya dibanting dulu, baru naik lagi. Ya, oke, kita pindah lagi ke sektor selanjutnya di healthcare. Nah, healthcare ini sideways ya, sideways. Dan kita di sini kan cuman sekarang tuh cuman sisa Same doang ya, cuman sisa Same doang di sini. Ya, so far sih dengan hari ini kenaikannya Same lumayan dan volume transaksinya juga lumayan. eh Harusnya besok masih bisa lanjut si Same. Artinya yang target 430 itu bisa dicapai ya mungkin di bulan depan. Syukur-syukur bisa di bulan ini ya. Tapi tahun ini 500 mah pasti nyampe gitu. Terus kalau, oh sorry, kita masih ada KF juga ya. KF-nya masih nggak kemana-mana ya. KF, ya ini KF-nya masih nggak kemana-mana. Terus, oke kita lanjut lagi ke sektor berikutnya. Indeks properti. Ya, properti ini masih uptrend ya, tapi ini udah mulai sideways ya. Ini siap-siap sih, siap-siap potensi lanjut lagi kalau misalkan besok sampai 2 hari itu naik, sampai 2 hari ke depan tuh naik ya. Kita masih ada CTRA, ya ini so far masih oke. Sumarekon, ya ini.
so far juga masih oke. Eh, yang terbaru ada Kija, ya ini juga masih oke. So far properti masih pada oke. Bahkan kayak APLN nih, misalnya punya harga 155-an gitu ya. Nah, ini masih bagus sih buat masuk. Ya, bahkan BKSL pun yang tadinya tidur bangkit dari kubur ya. Hari ini ARA 10%. Ya, so far properti masih oke kok. Oke, kita pindah lagi ke sektor berikutnya, finance. Finance, ya. Ya, ini sektor finance ngikutin ini ya, ngikutin IDX ya, ngikutin IHSG. Nah, cuman kalau IHSG tadi udah sempat breakout pola penannya gitu ya. Kalau ini masih belum. Ya, ini masih belum. Dia masih belum breakout gitu. Dia masih belum breakout. Dan ini polanya lebih ke channel ya atau flag disebutnya. Hmm, Mandiri. Nah, ini mandirinya ternyata nggak turun sampai 55, dia udah naik lagi ya. Mungkin kita lihat lagi besok. BRI-nya malah yang nggak kemana-mana. Ya, BBCA-nya juga sideways. Nah, cuman terus terang nih, saya agak ngeri nih sama BBCA. Karena makin ke sini, moving average-nya makin landai. Ya, coba lihat. Ini naik kenceng, nah turun, dia naik lagi. Nah, naiknya tuh makin mulai nggak tinggi gitu. Jadi udah mulai sideways, sideways, sideways itu udah biasanya tanda-tanda sebelum jatuh gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, kalau BCA-nya turun, jebol MA 200, ya yang lain biasanya ngikut gitu. Kelihatannya nanti akan dibarengin sama stock splitnya BNI deh, turunnya. Ya, cuman untuk bank-bank yang lain tuh yang saya masih rekom itu ada Danamon. Atau bisa lihat juga di tabel sih, masih pada direkom. Masih belum banyak perubahan ya, karena emang udah nggak apa namanya, nggak nggak fokus di situ juga sekarang. Lagi nggak fokus di situ ya. Jadi so far finance masih oke sih sekarang. Basic, ya basicnya masih lanjut ya, masih lanjut. Kita coba cek hmm, Tekim. Tekimnya udah mulai sideways, belum kebeli ya yang harga kita rekomnya. INKP juga belum kebeli. Nah, itu dia naik kenceng karena BRPT ya. So far kita profitnya cukup lumayan ya di
meskipun jualannya kemarin sih, bukan hari ini. Kalau hari ini lebih lumayan lagi. Nah, cuman karena naiknya udah tinggi, ya kita tunggu ada koreksi ya. Selain BRPT harusnya TPIA juga lumayan sih. Harusnya ya. Nanti kita lihat ya. BRMS-nya kita juga udah lumayan profitnya. Tapi sekarang kelihatannya sideways dulu. Oh, TPIA-nya malah nggak banyak pergerakan. Tuh nggak banyak pergerakan TPIA-nya. Terus kita ada SMBR Batu Raja. Ini kelihatannya siap-siap kena cut loss nih SMBR. DKFT ya itu udah mulai jalan, udah break MA 200, udah siap-siap. Oke, mungkin itu dulu sih ya kelihatannya. Oh, sama sorry MBMA. Nah, ini juga bagus nih. Ya, ini juga bagus. Dan besok kita akan rekom ini juga. Oke ya, mungkin itu dulu untuk apa namanya basic industri ya. Kita pindah ke sektor berikutnya, siklikal. Siklikal sekarang lagi sideways. Ya, di sini kita masih ada SCMA, SCMA, terus Aces, ya masih ada yang di sini. Imas kelihatan ini kalau besok turun lagi kena cut loss, potensi. Terus ada Wood juga, kita masih ada di Harta juga. Sorry, Harta mah lagi ngantri ya, Harta lagi ngantri, ngantri di bawah. Di 480 paling tinggi. Kelihatannya besok akan keluar rekomen Harta 480 paling tingginya. Harga paling tinggi untuk masuk Harta di 480. Cars ya, kenceng juga nih tadi, langsung direkomen, langsung kenceng. Harusnya masih bisa lanjut naik. Ini ada gap ya, gap 120, terus potensi nutup, potensi naik juga sampai 140-an. 140 lah. 30-40 lah. Pokoknya sesuai yang ada di tabel. Oke, mungkin itu sih kalau dari sektor siklikal ya. Kita pindah lagi ke sektor hmm, non siklikal. Ya, ini sektor yang terakhir ya. Eh, ya, so far ini juga masih sideways cenderung uptrend untuk sektor non siklikal. Hmm, kemarin di sini tuh pantauan kita itu ada di Java. Ya, so far oke. Ya, ini so far oke. Java, Cepin. Ya, ini so far oke sih. CPO masih sideways. Ya, CPO-nya masih sideways.
Roti juga sideways. Tadi ada rekomend Cepro ya tadi ya. Cuman kita cuman sampai 70 udah jual. Eh, Hari ini ARA Cepronya. Mungkin kalau besok ada koreksi, kita bisa manfaatkan untuk ngambil lagi. Oke, ya mungkin itu dulu sih. Jadi kalau secara sektoral mungkin lebih ke basic industri, energi, eh, non siklikal, properti, infrastruktur itu yang difokusin ya. Yang difokusin di sektor-sektor tersebut. Ya, yang mulai mungkin dihindarin atau dikurangin porsinya itu di transportasi sama siklikal. Tapi siklikalnya ini biasanya yang besarnya dulu sih. Kalau yang kecilnya nanti giliran. Oke, mungkin itu aja dari saya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Oke ya, nggak ada yang nanya. Oke, thank you Bapak Ibu. Selamat malam buat Terima kasih buat waktunya.